Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membuat suatu aplikasi yaitu mengenai password generator. Jadi gimana tuh aplikasinya? Jadi ini saya sudah buatkan aplikasinya ya. Ini aplikasinya udah jadi. Jadi nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita kan kadang ketika mendaftar di suatu platform atau mendaftar di suatu website atau aplikasi, kita butuh password seperti itulah. Dengan aplikasi ini kita bisa membuat password dengan ada beberapa syaratnya. Jadi seperti ini. Misal dengan misalnya panjang karakternya ada 10 seperti itu. Kita akan buat generator dan dia akan defaultnya dia akan huruf kecil semua, ada 10 tampilan seperti itu. Nah, dan di sini nanti ada keterangannya juga passwordnya itu gimana, tingkat kerumitannya atau tingkat kekuatannya seperti itu. Misal kita ada uppercase, nanti akan ada huruf besarnya teman-teman. Nah, dia akan huruf besar semua. Kemudian misalnya ada lowercase, berarti dia akan campur huruf besar huruf kecil seperti itu. Kemudian misalnya kita pakai mengandung simbol, nanti ada karakter khusus nih. Kemudian ada mengandung number. Nah, ini udah makin rumit lagi nih teman-teman. Jika misal kita cukup 3 password, nah ini kan ada 3 password seperti itu, ada mengandung simbol seperti itu. Jadi ini aplikasi ini outputnya nanti suatu password seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya 12. Ini akan bagus banget nih. Nah, ini akan kuat banget. Nah, di sini ada kekuatannya juga teman-teman, ada keterangannya. Ini adalah aplikasi ini yang akan kita buat ya. Oke, kita mulai dari awal aja teman-teman. Kita bikin aplikasinya, password generator YouTube. Oke, kita buat projectnya di sini. Sip. Oke, kita hapus semua ya teman-teman ya. Boleh, sebelum menghapus kita install library-nya dulu teman-teman. Kita akan menggunakan library ini, random password generator. Teman-teman bisa akses di pubdev-nya ini ya. Kita ke menu install, kita copy, kita jalankan terminalnya teman-teman. Oke. Nah, kita cek pubspec YAML-nya udah ada ya di sini ya. Oke, kita hapus semua ini tampilannya teman-teman. Oke, kita dari awal void main. Oke, kemudian run app my app. Sip, run app-nya di control space akan mengimport material.dart, kemudian kita bikin stateless widgetnya my app. Returnnya di sini material app. Oke, material app di sini dia punya home-nya kita ambil homepage. Kita bikin kelas homepage stateful ya, kita pakai stateful widget homepage. Oke, returnnya scaffold punya body. Oke, punya bodinya dia kita bikin save area dulu ya teman-teman ya. Save area, terus kemudian dia punya childnya kita kasih kolom dari atas ke bawah nih. Ini kan kita bikin ini dalam satu kolom aja teman-teman. Kolom childrennya. Oke, sip. Kita kosongin dulu. Kita coba running teman-teman ya aplikasinya. Kita coba run dulu. Kita coba run aplikasinya. Oke, sambil nunggu. Jadi nanti ini semua dalam satu kolom teman-teman, dalam satu kolom kita buat ini semua.
Udah muncul ya. Oke, saatnya kita tinggal bikin widget-widgetnya. Yang pertama ada teks ya. Aplikasi password generator. Oke. Oke, muncul di atas ya. Nah, kolom ini kita bungkus dengan center, teman-teman. Agar dia di tengah. Oke. Kemudian center ini kita bungkus dengan padding. Sip. Oke. Tambahin deh, jangan 8, 16. Agak biar ke bawah. Oke. Sip. Kemudian setelah teks itu ada switch ya teman-teman ya. Kita di sini ada teks, terus kemudian di sini ada switch-nya ya. Berarti kita pakai row. Oke, row. Children-nya ada teks. Apa yang pertama tadi? Mengandung uppercase ya. Oke, mengandung uppercase. Kemudian di sininya ada switch. Oke, switch value-nya false, defaultnya false. Kita bikin seperti ini dulu. Kemudian on change-nya kita bikin seperti ini dulu. Oke, on change type void. Oke. Switch on change itu void function boolean. Oke, kita coba searching ya untuk switch flutter itu seperti apa teman-teman. Switch flutter. Oke, kita coba ada nih yang udah pernah saya buka kemarin. Switch itu ada value-nya di tengah-tengahnya ya. Kita di sini ada value. Oke, sip. Ini udah bisa kita coba. Oke, tinggal kita main axis-nya. Kita bikin main axis alignment-nya space between agar dia terpisah. Oke ya. Ini udah bisa ya. Oke, kita tinggal copy aja teman-teman row ini. Misal mengandung lowercase. Oke, kita tinggal edit nih lowercase. Kemudian mengandung apa lagi? Mengandung simbol ya. Mengandung simbol. Kemudian mengandung nomor. Sip. Kita coba lihat. Oke, ini udah ada. Di sini kita kasih size box ya teman-teman ya. Size box-nya, height-nya kita ambil 20. Koma. Sip. Nah, aplikasi generator ini kita kasih style. Text style-nya kita kasih font size-nya agak gedean aja 20. Nah, kita kasih biar gedean. Oke, sip. Terus di sini ada text field ya teman-teman ya untuk memasukkan apa namanya? Text field untuk memasukkan text field-nya kita buat untuk text field ini gunanya untuk menginput panjang dari karakter yang kita inginkan, karakter password teman-teman. Jadi di sini kita bikin keyboardnya itu number aja ya, karena dia tipenya nanti masukin jumlah panjangnya. Kemudian kita kasih decorationnya itu input decoration. Dalam input decoration ini kita masukin label teksnya, masukin namanya panjang karakter. Oke,
Kemudian ada bordernya kita outline input border, kemudian border side. Nah, border side nya new border side. Kita coba run. Nah, ini udah ada ya teman-teman ya. Oke, sip. Kita kasih size box juga deh, 10 aja di sini. 10. Oke, ini udah ada size boxnya. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian di bawahnya ini ada tombol teman-teman, ada button yang ketika diklik akan mengenerate passwordnya. Oke, kita pakai elevated button. Elevated button ini on press-nya kita kasih di sini, kemudian child-nya text ya. Buat password. Oke. Sudah ada. Kita kasih juga di sini size box. Oke, sip. Nah, pengennya button ini full juga ya ke samping ya. Kita kasih stylenya elevated button dot style form. Oke, kita tambahkan namanya minimum size nya kita kasih size dot from height 50. Ada error nih, di mana errornya? Oh, kurang 1 tadi ya. Oke, ini sudah ya teman-teman ya, sudah bisa ke sana. Ini kita tambahin lagi deh 20. Oke, 20, yang atas juga 20. Biar agak ke bawahan. Oke, udah ya. Kemudian di bawahnya kita tadi kan ada elevated button. Oke, koma lagi. Ada hasilnya ya teman-teman ya di bawah ya. Di bawah kita tadi ada emoji. Kita cari aja yang tanda tangan ke bawah, tangan menuju ke bawah teman-teman. Ini ya, kita copy, save. Nah, di sini kita ada kita kasih kolom nih biar jadi nanti di sini akan ada keterangan passwordnya, kemudian ada keterangan dari kekuatan password, dan itu baru akan muncul ketika tombol buat password baru ditekan. Nah, kita masukkan ke yang akan di-hide dulu ini ke dalam kolom ya teman-teman ya, agar lebih enak untuk nge-hide atau nge-show-nya. Jadi di sini kita tambahin teks. Oke. Nah, kita munculin aja dulu. Kita size box-nya kita tambahin di sini 20. Oke, udah ada ya. Itu udah ada. Kemudian di situ ada keterangan password ya. Nanti ada teksnya. Ini passwordnya. Nah, misal ya. Kemudian di sini ada stylenya. Kita tambahin stylenya biar font size-nya 19, biar agak gedean. Oke, ini passwordnya. Kita tambahin size box deh. Size box-nya 10, biar dia agak ke bawah. Oke, ini passwordnya 10 aja. Kemudian di bawah passwordnya itu ada keterangan kekuatan password seperti itu. Oke ya, password kuat. Nah, kita coba di sini. Kemudian ada stylenya. Stylenya kita jadi nanti ada colornya teman-teman. Kalau misalnya kuat hijau seperti itu, kalau lemah merah. Oke, text style kita coba ada colornya ya teman-teman di sini ya. Misalnya kita color ambil red dulu ya. Kalau kuat berarti green. Nah,
password kuat. Kita kasih size box lagi biar agak ke bawah. Oke, sip. Nah, ini passwordnya teman-teman ya. Nah, ini kalau di layar teman-teman, mungkin kan teman-teman pakai emulator atau apa yang berbeda. Nah, di sini mungkin nanti akan ada ketika misal nih, ini kita kasih agak panjang. Nah, ini akan ada error gini teman-teman ya, karena kita belum mendefinisikan ini sebagai single scroll view. Jadi di sini save area. Setelah save area itu ada center. Kita bungkus ini dengan single scroll view. Single child scroll view. Kita coba. Ya, jadi dia akan membuat ini sebagai scroll. Bisa di scroll ya, tergantung HP-nya. Jadi ini bisa. Oke, ditambahin di sini ya teman-teman ya, di atas center. Di atasnya center kita bungkus dengan single child scroll view. Oke, sip. UI-nya kita sudah jadi nih. UI-nya kita udah jadi. Kita masuk ke dalam untuk logic aplikasinya. Jadi di sini kita harus deklarasikan beberapa variabel teman-teman. Misalnya is uppercase, nilai awalnya false. Kemudian ada juga ini kita mulai urutan dari awal ya, is uppercase, is lowercase, false. Kemudian apa lagi? Is symbol ya, kita pakai bahasa Indonesia aja. False juga. Bold ya. Kemudian bold is nomor. False juga. Nah, oke, jadi di sini kita ganti nilai switch-nya menggunakan ini apa nih? Uppercase. Is uppercase. Nah, is uppercase. Kalau yang ini mengandung lowercase. Nah, value-nya menjadinya is lowercase. Kemudian yang simbol kita ganti is symbol. Kemudian yang nomor kita ganti is nomor. Oke, udah. Jadi value di sini sudah tergantikan dengan variabel yang kita buat di awal. Kemudian ada library yang harus kita ambil tadi, random password generator. Nah, kita bikin satu objek dari kelas random password generator. Kemudian kita ada juga string output passwordnya ya teman-teman ya. Nah, itu kita nol dulu. Kemudian ada selain password ada color. Jadi nanti color ini ya teman-teman akan kita sesuaikan dengan kekuatan passwordnya. Color kita masukkan password color, kita nolkan dulu. Kemudian ada password statusnya. Ini kan juga password kuat itu status juga. Password status 0. Nah, kita samakan aja password output nih teman-teman ya, biar di depan semua ini ya seragam gitu. Kemudian oke, ini ya kita cukup pakai buat seperti ini. Kemudian kita bikin controller untuk ini ya teman-teman ya. Text editing controller, panjang controller sama dengan new text editing controller. Oke, biar lebar. Text editing controller. Sip. Sip. Nah, ini sudah. Nah, panjang controller itu kita masukkan ke text field-nya. Kita di sini controller panjang controller. Sip, udah jadi ya. Oke. Kemudian di sini kita bikin function teman-teman, void. Namanya generate password. Nah, di sini ada parameternya itu panjang karakter. Jadi kita function ini akan dipanggil ketika on click ya, apa sih di sini? Kalau ini on press ya. Ketika ditekan dia akan memanggil function ini. Jadi function di sini adalah output. Password outputnya akan kita ubah nilainya dengan password dari password output sama dengan
password. Nah, kita tadi panggil objek yang sudah dari ini, objek random password generator kita panggil, kemudian di sini ada metode random password. Random password di sini ada beberapa parameter ya teman-teman ya, yang harus kita masukkan. Lettersnya kita pakai yang is lowercase. Letters is lowercase, kemudian apa lagi? Letters uppercase is uppercase. Ini nilai true atau false-nya teman-teman. Jadi dia butuh masukkan itu. Kemudian numbers is no more. Kemudian is simbol, apa lagi? Special character ya. Special character itu is simbol. Kemudian apa lagi? Password length-nya panjang password. Panjang karakter. Ini harusnya double. Tipenya double. Itu double aja. Beres. Dari titik koma, dah ya. Ini udah bisa nih output passwordnya, dia udah masukin parameternya teman-teman, udah masuk. Nah, kemudian di sini kita ada namanya double password strength ya, kekuatan passwordnya ya. Jadi password, kita memanggil lagi objek password itu, kemudian cek password, ada cek password. Password ini apa ya? Password output ini ya teman-teman ya. Itu yang akan kita masukkan. Password output kita masukkan ke sini. Karena dia bisa nullable ya, kita masukin tanda seperti ini biar dia dianggap tidak kosong karena sudah kita inisialisasi di sini teman-teman ya. Kemudian ada ini teman-teman, password strength-nya kalau kurang dari 0,3 maka password color itu kita inisialisasi jadi merah karena dia lemah, seperti itu ya. Kemudian ada password statusnya, kita masukkan this is password is weak, lemah itu ya, kita bahas di sini aja, password lemah. Kemudian else if password strength-nya itu kurang dari 0,7, password kita copy aja nih, password ininya bukan merah tapi blue, biru. Kemudian password bagus. Kemudian selain itu ini green, hijau, password sangat kuat. Nah gitu aja, password ini kuat aja ya teman-teman ya, yang pertama kuat, kemudian ini sangat kuat. Jadi nanti kita memanggil ini satu function ini langsung mengupdate semuanya ya teman-teman ya, menampilkan passwordnya, kemudian menampilkan strength-nya, kekuatannya dengan color-nya. Di sini kita mulai nih, ini password itu, ini passwordnya, ini nilainya adalah password output kan ya, password output. Nah, ini password outputnya, kita dari di sini akan diganti dengan password output. Kemudian di password statusnya ini juga password status. Nah ini kemudian textile colornya itu password color. Nah, nanti tapi kan di sini ada ini teman-teman, jadi ketika password color itu kan baru ada ketika ini ditekan. Kalau belum ya kita kasih di sini, kasih kondisi teman-teman, password color tidak sama dengan null, maka tampilkan password color. Tapi kalau enggak, kita pakai colornya hitam aja deh, black. Nah, ini untuk defaultnya teman-teman, untuk defaultnya aja. Nah ini kan ada error ya, ada errornya. Kita coba lihat errornya ada di mana.
karena null check operator is null value. Oke, nggak apa-apa, kita coba lihat dulu apa yang errornya nih. Tidak sama dengan null, kemungkinan ini ya passwordnya. Oh ini juga iya, misalkan kita kayak gini dulu. Oke. Nah, oke, berarti di sini ya teman-teman ya, di sini yang password statusnya nggak boleh ini ada nullnya seperti itu. Oke, berarti di sini kita kasih kondisi teman-teman. Jika output passwordnya password outputnya tidak sama dengan null, maka dia boleh tampilkan kolom ini. Tapi kalau null, kita tampilkan size box aja ya, atau ya lahan kosong lah seperti itu kita tampilkan itu. Jadi di sini harusnya sudah tidak error karena dia tidak akan dipanggil. Oke ya. Jadi di sini nggak ada karena ini nggak dipanggil, jadi dia langsung ke size box ini. Oke, kita mulai di on press itu kita akan pakai generate password, kemudian panjang karakternya kita ambil dari panjang controller.text ya. Tapi kan di sini dia string ya teman-teman ya. Kita convert dulu to string. Kemudian di sini ada integer parse ya, int parse. Nah, di sini biar stringnya itu berubah menjadi karakter. Stringnya itu menjadi integer. Oke, ini udah jadi. Kemudian yang ini teman-teman, kita perlu tambahin set ini yang switch-nya. Jadi ketika switch-nya dirubah, berarti kita di sini ada set state, kemudian uppercase berarti is uppercase, nilai is uppercase-nya sama dengan value-nya. Ya, jadi misalnya dia dimatikan atau di on off-nya ya, jadi si uppercase ini akan ngikutin si nilainya si switch ini. Kita copy paste aja di sini. Cuma kita tinggal ganti variable apa nih. Is lowercase, kemudian di sini ada is symbol ya. Is symbol. Kemudian di sininya is nomor. Oke. Jadi di sini ketika ada berubah ya, di switch di on off in, nanti ketika menekan tombol generate password di sini juga dia akan di sini menyesuaikan dengan nilai value yang sekarang ya. Seperti itu. Nah, oke, kita coba yang di sini nih. Kita set state, jadi setelah generate password kita set state. Kita coba nih ya teman-teman ya. Coba misalnya kita uppercase, kita on kan, misalnya panjang karakternya 5, kita buat password. Oke, ini udah ada teman-teman. Cuma di sini password lemah. Jadi sudah ada keterangan password yang direkomendasikan tapi passwordnya lemah. Kemudian kita tambahkan ada lowercase-nya. Dia udah campuran nih, huruf besar sama huruf kecil, tapi masih lemah juga. Kemudian simbol, kita tambahkan simbol, ada simbol. Belum, kita klik lagi. Nah, ini udah ada simbol nih. Tapi passwordnya lemah. Kita coba panjangin 10 karakter ya teman-teman ya. Nah, ini udah ada nih. Passwordnya apa? Passwordnya kuat. Oke, kita tambahin nomor. Nah, ini sangat kuat teman-teman. Jadi udah ada nomornya. Nah, jadi dia benar-benar random ya teman-teman ya passwordnya. Tapi ada keterangan passwordnya di sini. Oke, ini aplikasi kita udah jadi teman-teman. Misalnya kita mau hilangin semua nih default, kalau ini di offin semua, defaultnya adalah huruf kecil semua teman-teman. Oke ya. Jadi ini kuat. Kalau misalnya kita tambahin simbol, ini sangat kuat nih. Wah, ini simbol-simbol semua teman-teman, seperti itu. Pakai nomor berarti simbol sama nomor. Oke. Jadi ini aplikasi ini udah jadi. Source code-nya ada di GitHub saya seperti biasa ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa cloning seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.